Dulu kalau datang ke sekolah itu asal hujan, banjir. Menitip air tuh hampir masuk ke kelas. Di muka tuh ada rumah tua, macam rumah hantu. Di samping tuh ada pokok kayu tinggi. Tak ada WC masjid itu dulu. Menumpang ke masjid Al-Hidayah. Udah mau tamat kami barulah datang WC. Asal jam 9 pagi, masuklah asap dari rumah keling yang masak samping. Asal jam 9 orang tuh masak bawang putih. Itulah, Masya Allah, kenangan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya siang ini, sore ini tidak ceramah tapi cerita-cerita aja. Karena mau diceramahi pun abang-abang awak, kakak-kakak, guru-guru. Itu namanya durhaka kita. Ada lagi di atas durhaka, duralek. Jadi cerita ini saya bagi 3. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Past tense, present, dengan future. Gitu kalau Ustadz internasional. Kadang kalau kita tak pakai bahasa-bahasa itu disangka orang kita Ustadz kaleng-kaleng. Boleh? Cerita masa lalu dulu kita. Bab yang pertama. Saya lahir 1977. Umur sekarang 42. Walaupun nampaknya macam 22. 87, umur 10 tahun saya masuk SD Al-Wasliyah. Jadi saya termasuk orang yang lambat masuk SD. Langsung kelas 4. Wali kelas saya Ibu Ros. Hadir di sini Ibu Ros. Kenapa Ustadz ingat Ibu Ros nih? Ibu ini selalu mencubit. Cubitnya cubit kecil pula tuh. Asal saya bercakap di kelas itu, asal aku bercakap, misalnya kelas itu misalnya sedang tenang gitu, tiba-tiba aku bercakap, kawan-kawan itu ketawa semua. Wah, itu datanglah dia. Setahun saya menahankan penderitaan. 87, 88 naik kelas 5. Naik ke kelas 5 itu wali kelasnya Ibu Diah. Ibu Diah ini tak mau mencuit, tak mungkin, cuma merajuk. Kalau ada anak murid dia dimarahi guru lain, itu lama dia. Saya paling tak senang anak-anak saya dinasihati orang lain. Memangnya anak-anak ini kurang didik. Macam lah, panjanglah cerita dia. Hampir tahun. Karena beliau wali kelas saya 2 kali. Kelas 5 dengan kelas 6. Tapi yang paling takut saya sama Bu Rusdah. Rasa-rasanya kalau mau diceritakan rasa-rasanya, maaf cakap macam mau terkencing. Padahal udah dibilang mak saya di rumah, kau jangan takut, Bu Rusdah itu saudara ayah kau. Masih ada hubungan serai kemangi kita gitu. Tapi kurasa tak ada beda sama orang lain. Bantainya juga. Tapi rupanya kenangan 90 saya tamat, baru tadilah balik ke sekolah itu 29 tahun. Apa kata orang Melayu, sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Dulu kalau datang ke sekolah itu asal hujan, banjir. Menitip air tuh hampir masuk ke kelas. Di muka tuh ada rumah tua, macam rumah hantu. Di samping tuh ada pokok kayu tinggi.
Tak ada WC masjid itu dulu. Menumpang ke masjid Al-Hidayah. Udah mau tamat kami barulah datang WC. Asal jam 9 pagi, jam 9 pagi masuklah asap dari rumah keling yang masak sampai. Asal jam 9 orang tuh masak bawang putih. Itulah, Masya Allah kenangan tuh. Uang jajan tadi kutanya anak-anak, berapa kalian jajan kalian sekarang, Dek? Itu adik-adik awak kan, adik-adik kelas. Berapa jajan kalian sekarang? 5.000 jajan mereka. Kami dulu 100 perak. Pagi makan nasi lemak 50, opak 25, es 25. Habis, balik, meleleh dia. Begitulah dulu. Akhirnya bulan Juni 90 saya pun tamat. Tapi kenangan sama kawan-kawan nih. Tadi makan siang apa kata Bu dia? Kenangan ibu sama Somad ini dulu selalu mengganggu anak perempuan. Memang ingat ibu itu. Ada beberapa anak perempuan tuh yang tak saya ganggu. Yang kira-kira rumahnya jalan saya balik. Itu tak saya ganggu. Pertama Rafika. Itu karena setiap balik lewat rumah dia, abangnya Bang Ican tadi. Mana kita berani kan? Ngican. Yang kedua Julianti. Julianti rumahnya dekat stasiun. Kalau diganggu kemana kita lewat? Nah itu tak saya ganggu. Lain daripada itu, ada semua bahan ejekannya. Nah, oleh sebab itu rupanya hari ini barulah kita sadar, rupanya kita ini udah tua. Udah tua udah. Tapi rupanya kita yang tua ini di mata Ibu Rusdah kita ini masih kelas 5, kelas 6. Makanya saya tak ceramah. Kalau kita ceramah ditengoknya lucu lah. Ceramahlah saya di sini. Assalamualaikum. Tengoknya lucu aku tengok. Anak kelas 5 SD berceramah kan lucu. Jadi daripada baguslah cerita-cerita aja kan. Ini masa lalu. Selesai sudah. Apa kata orang Arab? Lan tarji'al ayyamul lati madat. Yang lalu tak dapat diulang balik. Menangis air mata darah kita mau ulang balik, tak bisa diulang balik. Kenangan-kenangan masa lalu itu tak bisa diulang balik. Nah sekarang kita hidup real nyata di zaman sekarang. Apa yang terjadi sekarang? Kita ini tua udah, lisut. Yang tua-tua jangan pula tersinggung gara-gara cakap saya ini. Bahwa kita ini akan mati menghadap Allah SWT. Itu ungkapan Ibu Rusdah tadi mengatakan ini mungkin pertemuan terakhir. Jangan yang lain merasa Ibu Rusdah lebih dulu meninggalkan kita. Jangan. Karena malaikat maut datang tidak menengok alumni tahun berapa. Makanya tadi waktu bilang ibu, mungkin ini anak-anakku pertemuan yang terakhir. Banyak aku tengok menggenang air matanya. Siapa bilang ibu itu lebih dulu mati? Pede kali kalian hidup panjang. Bahwa kita ini semua akan mati. Yang perlu kita siapkan ini apa yang akan kita bawa bekal mati nanti. Oleh sebab itu tengok-tengoklah sekolah itu. Datang ke sana, tanya apa yang bisa kita kasih. Kata orang Arab, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak bisa kasih semua, jangan tinggalkan semua. Datang saya bilang saya ini bukan bisnismen, saya bukan orang kaya, duit tak ada. Yang bisa saya bawa cuma buku. Itulah buku tadi saya kasih untuk perpustakaan. Karena kalau saya kasih duit habis. Saya tinggalkan buku ini dibaca oleh anak-anak al-wasliyah itu nanti setetes dua tetes mengalir pahalanya ke makam almarhum Abdul Somad. Banyak pula yang mengamin kan. Macam senang aja orang nyawa mati. Udah itu saya tanya, mana yang megang buku besar? Berapa yang ketunggak anak-anak nih? Saya suruh hitung semua. Hitung-hitung, pas kita tengok, pucat juga. Sangka yang ketunggak 1-2 orang. Pas dihitung 37 juta. Apa tak kupak awak balik? 30. Ini ku ceritakan semua akan datang. Jangan kalian petantang-petenteng macam tadi. Akan datang tanya dulu. Kira-kira berapa yang tertunggak? Kalian alumni mau membantu? Enggak, nanya aja.
Yang bisa dibantu, dibantu. Kebetulan ada duit terselip-selip, saya serahkan ke Bu Rusdah. Karena terasa dulu betul kita susah waktu sekolah dulu. Yang pertama kali ditakutkan tak bisa ujian karena tak bayar uang sekolah. Itu maka yang saya tanya tadi. Lalu kemudian pula waktu tadi di sekolah disebutkanlah utang sekolah ini 150 juta. Makanya tadi waktu makan tuh sikit aja saya makan. Padahal ikan tadi, oh ikan pari panggang, ikan pari itu tak saya colek sama sekali. Udah mau disuap tebal yang 150 juta tadi. Ikan pari, ikan goreng, sotong, sayur, sikit aja saya makan. Meleleh air mata. Disangka kawan-kawan meleleh air mata mengenang sedih masa reuni. Dia tak tahu mengenang 150 juta itu. Oleh sebab itu maka yang ada duit, serahkanlah duit itu sekarang. Kita cerita ini masa lalu, sekarang dan akan datang. Makanya ku bagi bab kedua ini sekarang. Keluarkan kotak-kotak itu. Ya, keluarkan. Ibu-ibu, kakak-kakak saya, alumni yang kalian banyak cincin, banyak gelang, banyak rantai, jangan kalian simpan-simpan. Kalian simpan, mati kalian, diambil lagi kalian modal kawin lagi. Aku bukan nakut-nakuti, cerita aja. Nah, yang mau nyimpan-nyimpan duit, simpanlah. Tengok, aku tengok, buka dompet itu semua. Ibu-ibu guru jangan. Ibu udah cukup kami susahkan dulu, sekarang jangan lagi. Jangan nanti balik ceramah nih, kusangka Somad itu tak jumpa 29 tahun menyenangkan hati, rupanya udah tua pun menyusahkan juga lagi. Ibu-ibu tak usah bu, cukup murid-murid itu aja. Tentu diawali yang paling lama lah, yang kan angkatan 78, 7, kalau kami belakangan. Nampaknya udah cerita duitnya agak sunyi sedikit pasaran. Dalam hati abang-abang ini terserah kalau mat. Sangka tadi cerita tentang apa, rupanya ujung-ujungnya duit awak juga keluar. Ini real. Nanti duit ini dikumpulkan, ditulis, dihitung supaya jangan ada dusta di antara kita, jangan ada fitnah, maka dikirimkan nanti ke sekolah. Kalau sampai berlebih, alhamdulillah. Cukup alhamdulillah. Kurang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi insya Allah paling tidak kita sudah berusaha dan berbuat sekarang. Ini yang sekarang. Apa yang kita buat sekarang? Ikatan Alumni SD Al-Wasliyah Kisaran. Setuju? Mungkin tidak hari ini karena waktu kita tak cukup. Setelah ini abang-abang, adik-adik kelas berkumpullah. Buatlah ketua, sekretaris, bendahara. Setiap 3 tahun sekali kita ganti. Programnya apa? Mungkin ada di antara kita alumni dari 78 sampai 2011 ini ada yang mudah meninggal dunia, maka tentu dia meninggalkan ini perlu kita selamatkan. Betul? Yang kita selamatkan bukan janda-janda muda itu, bukan. Anak-anaknya itu kita tolong uang sekolahnya, kita berikan santunan. Santunan macam tadi dipajang anak yatim di depan itu saya kurang setuju. Karena saya pernah jumpa sama mantan anak yatim. Apa penderitaan yang paling kalian rasakan? Bukan waktu ayah kami mati. Kami susah bukan waktu ayah kami meninggal. Kami waktu susah adalah waktu dipajang. Tapi itu tadi untuk show, untuk membangkitkan semangat, tak apa-apa sekali-sekali. Tapi setelah ini dicari alamat anak yatim itu, diantar beras setiap bulan, dibayarkan uang sekolahnya setahun. Itulah yang akan menjadi bekal kita. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa hari esok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bangga kita menengok adik-adik kelas kita tadi. Dunianya mantap, akhiratnya mantap. Mana dunianya mantap? Nih, ada undangan dari Lembaga Budaya Melayu Tuah Deli. Hai tokoh-tokoh Melayu Sumatera Utara, Melayu Langkat, Melayu Serdang Bedagai, Melayu Deli, Melayu Asahan, bangga kalian. Kenapa? Anak Al-Wasliyah pandai menari tari persembahan.
Beri tepuk tangan tuan adik-adik kita. Ini ceramah saya dari dulu. Bupati, gubernur, wali kota, asal datang tamu disambut pakai tari persembahan yang menari anak gadis. Ini tak betul. Coba anak kecil tadi, nengok anak-anak itu kan ingat kita anak kita. Ini dipajang anak gadis. Banyaklah pejabat tu lupa bininya. Hai tokoh-tokoh Melayu, hai bupati, wali kota, gubernur Sumatera Utara, kalau kalian mau membuat tari persembahan, tiru SD Al-Wasliyah Kisaran. Dunianya tak lekang. Al-Wasliyah jangan tanya lagi bidang agama. Antu Qori tadi luar biasa mantapnya. Siapa itu namanya? Afif. Siapa nama ayahnya? Ilham. Siapa nama emaknya? Budi. Kenapa Ustaz tahu? Cucu saya. Dia manggil atuk sama saya. Emaknya anak kakak saya. Maka dia dimajukan tadi. KKN juga orang bilang. Nah, saya tak tahu menahu tentang. Demi Allah tak ada saya usul-usulkan. Tak ada saya bilang nanti kalau reuni buat kemanaan aku situ ya. Tak ada. Apa maknanya? Ini kita jalankan. Ini teringatnya kotak ini kenapa cepat kali balik? Nampaknya sedikit ini. Insya Allah kalau kita tengok dari jauh tak ada yang merah, abu-abu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, padahal AC ini banyak hotel marina ini. Tengok AC, tapi panasnya minta ampun. Kenapa? Ini sudah over capacity, overweight ini udah. Tak sesuai lagi orang sebanyak ini di ruangan begini. Ini makin lama saya sampaikan cerita ini, kita sesak napas. Kita ini sekarang macam ikan mas koki dalam akuarium kekurangan oksigen. Berebut-rebut napas kita ini sekarang. Masa lalu sudah, masa sekarang sudah. Sekarang kita cerita masa akan datang. Rupanya SD Al-Wasliyah Kisaran ini tidak lagi sanggup menerima murid karena sudah over capacity. Mau dinaikkan lokal ke atas. Apakah salah kalau kita alumni membuat SD Alumni Al-Wasliyah? Salah apa tidak? Tidak. Siapa yang punya tanah, wakafkan tanah. Tapi tetap bawa nama Al-Wasliyah. Wakafkan tanah 2 hektar. Untuk apa kalian tanah luas-luas banyak-banyak? Bukan dibawa mati. Tanah 2 hektar, buatkan lokal. Guru-gurunya dari alumni-alumni kita tetap dikembangkan, yayasan tetap ke Al-Wasliyah, penasehat tetap menginduk, tapi namanya SD Al-Wasliyah. Satu sisi peluang investasi akhirat amal jariah, tapi juga dunianya tetap jalan. Ini sekarang anak-anak Al-Wasliyah ini kenapa baik-baik? Kenapa selamat dari narkoba? Kenapa selamat dari zina? Itu buah pendidikan guru-guru kita dulu di sekolah dasar. Dasarnya sudah kuat. Takbir. Oleh sebab itu maka kalau mau anak Kisaran, Asahan, Sumatera Utara ke depan lebih baik, maka mesti lebih banyak SD Al-Wasliyah. Saya tak bercerita tentang anggota legislatif, caleg-caleg. Banyak yang mengkhawatirkan nanti Somad nih kalau bicara udah dekat-dekat pilpres, pilkada, cerita politik. Saya bukan orang politik. Saya bukan orang partai. Saya bukan orang jurkam. Tak ada untungnya sama saya bicara politik. Untuk apa saya cerita-cerita politik? Bukan saya mencaleg. Caleg itu tak level sama saya. Banyak orang khawatir nanti Somad ini kalau ngomong untuk apa? Ditawari orang mau jadi apa? Mau jadi kepala dinas, mau jadi irjen. Sedangkan wapres saja saya tak mau. Apalagi untuk ini. Nah, ini nampaknya melawan nasihat Bu Urusdah nih. Katanya jangan sombong. Sombong pada orang yang sombong itu sedekah. Banyak orang sombong melecehkan kita, nyepelekan kita. Disangkanya kita dapat duit dari partai. Disangkanya kita dapat dari caleg. Tak ada. Mati lampu. Saya hanya ingin, kenapa caleg bisa pecandu narkoba? Kenapa caleg bisa tertangkap berbuat maksiat? Kenapa caleg bisa makan riba, makan haram? Karena pendidikan dasarnya tak baik. Krisis kita bukan krisis politik, tapi krisis pendidikan. Maka kalau mau beramal yang tak mati, dikenang sepanjang zaman, tengok hari ini. Kita masih kenang dengan ibu-ibu guru kita. Sampai hari ini kita masih sayang sama mereka. Walaupun kepala kita diantukkannya ke dinding dulu. Coba kalian jadi hakim.
Jadi hakim 10 kali sidang sehari. Apa maknanya? 10 orang senang, 10 orang benci. Yang benci kenapa? Kalah dia. Kita masukkan dia ke penjara. Tapi menjadi guru, tak pernah orang benci pada guru. Sejahat-jahatnya, senakal-nakalnya, tak perlu ada guru yang jahat dan nakal. Kita mengatakan mereka nakal dan jahat, tapi sebenarnya guru itu ingin membentuk kita. Kita hari ini dipakai orang. Kadang kita ini mengaku kita betuah. Sebetulnya kita bukan betuah, tapi kita menumpang tuah. Tadi saya mulai pukul 2:30. Sekarang jam 3 kurang 10. Udah 20 menit saya bicara. Kalau yang 60 menit itu ceramah. Kalau cerita-cerita tak usah lama-lama. 20 menit aja cukup lah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa ceramah Ustaz Somad tadi? Tak ada, dia ceramah, cerita-cerita aja. Tapi undangannya ceramah, tak ada. Aku pun datang bukan niat mau dengar ceramah, aku mau foto-foto aja sama dia. Nanti ku harap tenang semua, tenang kita. Nanti diatur satu-satu, kelompok 1, habis itu keluar kelompok 2. Karena kalau sebanyak ini kacau balau, nanti habis reuni ini bukan kita makin bagus, hati kita rusak. Balik dari sini kita menyumpah serapah. Alah, macam hebat aja dia. Sombong kali, baru masuk TV One 2 kali, udah macam itu. Kan tak sedap ceritanya. Nah, dia oleh sebab itu kita tenang, tak ada yang mau kita kejar, santai aja. Saya nanti malam habis Isya tabligh akbar pengajian di pesantren Al-Hashimiyah Tebing Tinggi. Besok subuh jam 4 saya ke Medan, langsung ke Kuala Namu, mau terbang ke Samarinda. Ada pengajian di Kalimantan 3 hari. Inilah hidup ini, jalan sana jalan sini, ceramah sana ceramah sini, lama-lama batuk mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang mau kita tinggalkan ini? Hari ini masih harum semerbak. Siapa dia? Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Siapa dia? Syekh Abdurrahman Shihab. Siapa dia? Syekh Ismail Banda. Siapa dia? Tokoh Al-Wasliyah Datuk kami Husain Kamal. Rusdah Haka itu Datuk Husain Kamal, tokoh Al-Wasliyah Asahan. Harum semerbak nama mereka, menjadi guru. Makanya saya ketika ditanya orang, Ustaz tertarik jadi ini, jadi ini. Enggak, aku mau jadi guru aja sampai mati. Menjadi ustadz aja. Cuman guru-guru kita di kelas. Saya ceramahnya di Tanah Lapang. Kemarin di Bandung Lautan Api 100.000 orang. Habis itu kami ke Kelantan 100.000 orang. Ceramah pula kami, Ustadz, kami buka pengumuman di internet, setengah jam langsung penuh. Di mana itu? 3 kota, Canberra, Melbourne, Sydney di Australia. Saya mau cerita aja. Ya, jangan disangka orang tuh, alah ustadz-ustadz kecamatan aja juga dia. Tak tahu dia. Gaya awak aja yang gini ya kan. Tapi ada juga yang tak bisa masuk, Hong Kong tak bisa. Bali hampir dibunuh orang. Habis itu terakhir Timor Leste. Sampai di Timor Leste, pas sudah mau masuk tak dikasih masuk. Terduduklah kami di airport. Saya tanya, kenapa saya tidak boleh masuk? Karena terindikasi anggota ISIS. ISIS. Dalam hatiku yang bodoh lah intel nih. Awak selembut ini ISIS kata dia. ISIS teroris. ISIS, Islamic State, Iraq, and Syria. Saya ini bukan ISIS juga. ISIS artinya ikatan suami idaman istri. ISIS ini tak betul. Ini fitnah-fitnah ini luar biasa. Maksud saya cerita ini supaya bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, ibu-ibu guru tahu bahwa kami ini tidak mungkin ikut apapun. Kita ini tetap ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang ditujuan menegakkan Al-Wasliyah itu. Karena sekarang ini banyak Qadariyah, Murji'ah, Hasyawiyah, Syiah, Mu'tazilah. Datanglah ulama-ulama Sumatera Utara meneguhkan akidah Al-Wasliyah, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, bukan tasawuf falsafi yang tak sembahyang. Oleh sebab itu maka ini anak-anak kita ini di masa akan datang
29 yang lalu kita tak dipukul ombak, dihempas gelombang, selamat kita. Bagaimana supaya anak-anak cucu orang asahan Sumatera Utara selamat di masa akan datang? Maka Al-Wasliyah harus kita kembangkan, wakafkan tanah, buatkan kelas, berkonsultasi dengan ibu-ibu guru kita, minta mereka, saya bermimpi, karena orang yang tak pernah bermimpi, dia tak pernah melihat mimpi jadi kenyataan. Boleh saya mimpi? Ada orang sekarang mimpi pun dia takut. Mimpi pun takut. Kalau mimpi aja takut, gimana kita mau menghadapi kenyataan? Oleh sebab itu saya bermimpi, 2-3 tahun, 5 tahun akan datang, Abdul Somad datang ke Kisaran. Ada acara apa? Pembukaan penerimaan pertama SD alumni Al-Wasliyah. Insya Allah. Orang kalau cita-citanya panjang, ditambah Allah umurnya. Jadi ditulis itu, Abdul Somad mati 2020. Tapi pas dia bilang, masih banyak lagi program-programnya ya Allah, tambah sedikit lagi. Mana habba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Pas 30 menit. Itulah yang boleh saya sampaikan, yang baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Duduk dengan tenang, ikuti acara ini satu persatu. Masih ada penyerahan bingkisan kepada ibu-ibu guru. Habis itu nanti disusun panjang kursi, lalu ibu guru kita duduk, kita berfoto beramai di belakang dengan berdasarkan angkatan. Setelah itu keluarga, setelah itu pulang dengan selamat. Sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apatah lagi hati manusia. Banyak cakap saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Abdul Somad, hamba yang dhaif, mohon maaf. Mau Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Orang ini sedang menghitung duit di belakang. Mereka menghitung duit, awak yang sesak napas. Kalau sampai cuman 5 juta. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.